Hai, waktu umur 6 tahun, aku pernah hilang di Carrefour. Iya, Carrefour, supermarket itu. Jadi gini ceritanya. Waktu itu, aku lagi belanja di Carrefour sama orang tua aku. Karena rasa penasaran aku tinggi, aku iseng jalan-jalan ke orang lain buat lihat-lihat makanan. Tapi pas balik, orang tua aku udah nggak ada. Di situ, aku manggil-manggil, "Ayah, ibu." Tapi nggak ada sautan. Akhirnya aku cari sendiri, muter-muter kantin, tetap aja nggak ketemu. Di situ karena aku masih kecil, aku nangis dan manggil-manggil orang tua aku. Tapi orang-orang justru malah pada ngeliatin aku dan mungkin mereka mikir, aduh, anak siapa sih nih, kasihan banget hilang. Akhirnya aku coba cari seseorang yang bisa bantu aku. Aku jalan ke bagian depan kasir dan ketemu sama mbak-mbak customer service. Mbaknya nanya, "Adik, kenapa? Orang tuanya mana?" Aku jawab, "Aku hilang, orang tua aku gak tahu kemana." Dan gak lama ada pengumuman, ditemukan anak hilang, umur 6 tahun memakai baju pink sedang mencari orang tuanya. Aku duduk dan nunggu untuk dijemput. Sampai akhirnya ayah aku datang ke meja customer service. Tapi kalian tahu gak sih apa yang ayah aku lakuin? Dia itu bukan nyariin aku, tapi lagi mau ngambil hasil belanja yang gratisan itu. Di situ ayahku bilang, "Loh, kok Eca di sini?" Aku di situ ngomel karena aku udah ditinggal. Tapi semakin besar, aku mulai ngerasa aku bisa pergi sendiri tanpa ditemani orang tua. Awalnya sih aneh, tapi lambat laun aku ngerasa aku bisa survive. Dari situ aku belajar kalau dulu aku pernah hilang karena nggak berani untuk sendirian, tapi sekarang aku berani untuk hilang karena aku nggak perlu nangis lagi nyari orang tua aku ada di mana. Halo, waktu kecil aku tuh punya mimpi. Kalau aku gede, aku kayaknya bakal jadi dokter deh. Dan karena aku tuh suka banget ngelihat gimana cara kerjanya dokter dan gimana cara mereka nanganin semua pasiennya. Tapi waktu SMA ternyata aku tuh lebih suka ke matematika ataupun data. Aneh kan? Nyambung juga enggak gitu. Tapi aku tuh rasa penasaran tentang dokter gak pernah hilang. Bahkan sampai aku SMA, aku tetap penasaran banget untuk jadi dokter. Oleh karena itu, dari situ aku langsung putusin, aku harus ikut ekskul PPR walaupun gak ada matkul yang sama sekali relevan sama ekskul itu. Selama hidup, aku tuh punya prinsip, yaitu apapun yang kamu buat harus bisa kamu bertanggung-jawabkan. Mamaku yang bilang kayak gitu. Dan setelah aku pikir, itu benar juga. Dan ngebuat aku mikir, dengan aku memilih untuk masuk ke ekskul PPR, artinya aku harus bisa dong melakukan jawabannya. Oleh karena itu aku membuat plan dimana aku bisa survive di ekskul tersebut yang dimana aku basicnya aja tuh gak punya. Jadi dari hari pertama aku tuh udah langsung masuk ke kakak pelatihnya, gimana sih kak ini tuh caranya dan gimana bisa orang yang kayak aku yang gak tahu apa-apa bisa survive di ekskul tersebut. Berkat kerja keras aku selama ini, ternyata aku bisa loh survive di ekskul tersebut. Dan bahkan aku juga dipercaya jadi salah satu ketua si ekskul tersebut. Dan ternyata itu merupakan pembuka jalan aku untuk dapat menjadi BPH OSIS. Gila kan? Dan dari situ aku percaya bahwa apapun keputusan yang kita pilih, ternyata Tuhan tuh selalu terlibat dalam setiap perjalanan kita. Rasa penasaran, denting halus di bawah tulang rusuk, sebuah rasa sakit kecil yang bertanya, bagaimana jika sebelum mengapa? Iya, adalah nafas pertama sang fajar di pagi hari. Tangan yang gemetar terulur, bukan untuk mencari jawaban, melainkan keajaiban. Ia membuat dua insan saling bersatu, Di tengah kalimat yang belum selesai, di tengah kemungkinan yang dapat terjadi. untuk menemukan galaksi di jeda antar detak jantung. Ia alasan jiwa berkelana, menyelusuri jalan basah oleh derasnya hujan. Menatap mata yang belum dipahami, mengejar pertanyaan yang tak ada ujungnya. Tentang arti menjadi. Dan mungkin bukanlah pengetahuan yang menyelamatkan kita, Melainkan keberanian untuk terus mencari, terus mencoba, terus bertanya. meski semesta hanya menjawab dengan bisikan semata.